saya Alia Mitra Duryani dengan NIM 1930110001 dari jurusan Tadris Kimia semester 3 IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi alkohol dan aldehid atau alkanal. Di materi alkohol ini kita membahas mengenai tata nama alkohol, reaksi-reaksi alkohol dan isomer alkohol. Sedangkan di aldehid atau di alkanal kita akan membahas materi mengenai tata nama dari aldehid, sifat-sifat aldehid serta reaksi-reaksi dari aldehid. Yang pertama kita masuk ke alkohol, yaitu tata nama alkohol. Sebelumnya, alkohol ini merupakan turunan dari alkana. Dengan gugus fungsinya itu di sini sudah saya buatkan ROH. Kalau di alkohol itu, kalau di alkana itu memiliki rumusnya itu CnH2n+2. Sedangkan di alkohol itu memiliki rumusnya itu CnH2n+1OH atau CnH2nO. Bagaimana contohnya? Misalnya kayak gini. Di alkana itu berakhiran dengan ana. Sahabat sini. Alkana berakhiran dengan ana. Misalnya metana itu berakhiran dengan ana. Sedangkan di alkohol itu tuh berakhiran dengan anol. Kalau di alkohol berakhiran dengan anol. Contohnya seperti ini, misalnya C1. Berapa H di alkana? Berarti C1 H-nya adalah 2 kali 1 2 ditambah 1 ditambah 2 4. Berarti 4. Sedangkan di alkohol itu tuh misalnya C-nya tuh C1, berapa H-nya? Berarti 2 dikali 1 2 ditambah 1 itu 3 ditambah OH. Itu yang namanya di alkohol, berarti CH3OH. Gitu. Kalau di alkana C1 ini bernama metana, sedangkan kalau di alkohol C1 itu bernama metanol, berakhiran dengan anol. Begitu juga C2-nya, kalau di alkana itu berakhiran namanya itu etena, kalau di alkohol namanya etanol. Begitu seterusnya, dan akan saya buatkan nama rantai utama dari alkohol itu di sebelah sini nanti ya. Kita masuk langsung ke tata nama dari alkohol. Yang pertama itu ada tata nama Yupak dan ada tata nama Trifal. Tata nama Yupak itu yang pertama caranya atau langkahnya itu kita harus mencari terlebih dahulu rantai terpanjangnya atau rantai induknya yang dilalui oleh gugus OH. Yang kedua, kita tentukan mana alkil atau cabangnya. Seperti sebelumnya, kalau rumus alkil itu adalah CnH2n+1. Setelah itu kita tentukan penomorannya. Penomorannya itu dekat dengan OH-nya atau gugus OH-nya. Yang keempat yaitu apabila nama dari cabangnya itu sama, maka itu diberi awalan kayak di, tri, tetra dan seterusnya. Yang kelima, jika cabangnya itu lebih dari satu, misalnya nama cabangnya itu lebih dari satu, ada metana dan etana, maka kita buat sesuai pengurutan. Misalnya seperti ini, ada etil dan isopropil. Yang mana duluan sesuai abjad, berarti duluan E, makanya etil dulu baru isopropil. Begitu penjelasannya mengenai cara nomor 5. Lalu kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah ada 2 contoh soal dari tata nama Yupak. Yang pertama itu kita cari rantai induk atau rantai terpanjangnya yang dilalui oleh gugus OH. Yang di sini terlebih dahulu, berarti mana yang merupakan rantai terpanjangnya? Kita lihat 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. Berarti mana rantai terpanjangnya? Berarti rantai terpanjangnya adalah ini. Ini saya buat langsung penomorannya ya, yang dekat dengan gugus OH-nya. 1 2 3 4 5 6. Lalu kita tentukan mana alkilnya. Berarti alkilnya itu ada di sini tadi kan. Ini OH-nya atau gugus fungsinya. Ini alkilnya 1 2 dan ini. Lalu apa nama dari rantai ini? Namanya adalah, kita urutkan dulu dari cabangnya. Berarti ini nama cabangnya apa? Etil. Sedangkan ini metil. Berarti duluan etil, berarti nomor etil di nomor 3. 3 etil strip metil berada di nomor 3 dan nomor 4. Berarti 3,4. Karena etil ada 2, maka kita beri nama awalan, berarti dimetil.
strip baru diikuti dengan nama rantai utama. Jangan lupa nomor gugus dari OH-nya. Nomor gugus dari OH-nya di nomor 2. Dan banyak rantainya itu ada 6. Berarti kalau 6 apa? Heksanol. Berakhiran dengan anol. Paham ya? Lanjut ke soal nomor 2 yang ini. Yang pertama itu kita tentukan rantai terpanjangnya. Saat kita cari rantai terpanjangnya dulu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dari sini itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti rantai terpanjangnya adalah ini. Berarti kita buat di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana alkilnya? Alkilnya adalah ini. Ini OH-nya atau gugus fungsinya. Kita mulai penomorannya yang dekat dengan gugus OH. Kalau kita mulai dari sini, berapa nomor gugus OH-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita mulai dari sini, nomor gugus OH-nya itu 4. Maka yang benarnya dari sebelah sini. Jadi apa nama dari rantai ini? Namanya adalah nomor cabangan terlebih dahulu. Berarti 2,6 strip dimetil. Karena cabangnya itu metil. Strip nama rantai utamanya, lalu jangan lupa nomor dari gugus OH-nya yaitu 4. Baru habis itu karena 9, maka 9 itu adalah nonanol, berakhiran dengan anol, begitu. Lanjut kita ke tata nama dari alkoholnya, yaitu yang trivalnya. Kalau yang trival ini kita fokus ke gugus fungsinya atau gugus dari alkoholnya, kan ada ROH. Yang C di sini kita nyatakan dengan R. Kita nyatakan dengan R. C di sini kita nyatakan dengan R. Yang OH ini merupakan gugus OH-nya. Tetap saja R di sini kita ganti dengan C di sini. Berarti nama dari ini adalah karena ini merupakan seperti kita pelajari di alkana, ini adalah nama ini adalah tersier butil alkohol. Kalau ini namanya adalah, karena D3 berarti isopropil alkohol. Paham ya? OH di sini tetap dengan gugusnya, R di sini kita ganti dengan C yang di sini. Lalu kita lanjut ke reaksi-reaksi dari alkohol. Reaksi-reaksi dari alkohol ini ada 5. Yang pertama yaitu reaksi dengan logam Na, K, Mg, serta Al menghasilkan alkoksida logam dengan gas H2O. H2, saya ulang lagi. Reaksi alkohol yang pertama itu adalah reaksi dengan logam Na, K, Mg, Al menghasilkan alkoksida logam dan H2 atau hidrogen. Lalu reaksi yang kedua yaitu reaksi oksidasi alkohol oleh oksidator KMnO4 atau K2Cr2O7. Ini ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, dan ada alkohol tersier. Sedangkan reaksi alkohol yang ketiga yaitu alkohol mengalami reaksi esterifikasi. Yang keempat yaitu reaksi HX, PX3, PX5 menghasilkan alkil halida. X di sini menyatakan halida. X di sini menyatakan halogen. Maaf ya. Lalu reaksi alkohol terakhir yaitu alkohol bereaksi dengan H2SO4 apabila suhunya itu lebih kurang 180 derajat Celcius akan dihasilkan alkena. Namun apabila suhunya itu lebih kurang 140 derajat Celcius akan dihasilkan eter atau alkoksi alkana. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, reaksi alkohol dengan logam Na, K, Mg, dan Al menghasilkan alkoksida logam dan H2 atau hidrogen. Contohnya seperti ini. CH3CH2OH ini adalah OH ditambah dengan natrium. Reaksi alkohol ini ditambah dengan natrium maka akan menghasilkan alkoksida logam. Ini alkoksida logam.
ditambah dengan gas H2. Berarti dia berganti. Ini pergi ke sini, lalu yang ini ceng ke sini. Paham ya? Lalu kita lanjut ke reaksi alkohol yang kedua, yaitu reaksi oksidasi alkohol dengan oksidator KMNO4 dan K2CrO7. Di sini ada alkohol primer, tersier, dan sekunder. Kalau di alkohol primer, apabila dioksidasi, maka akan menghasilkan alkanol. Apabila dioksidasi lagi, maka akan menghasilkan asam alkanoat. Nah, dan setelah dia mengalami oksidasi, maka ia langsung mengalami reduksi. Bisa mengalami reduksi. Trik asik dari alkohol primer ini, apabila misalnya soalnya itu ada kata satu, lalu ada N dan ada iso. Itu trik asik dari alkohol primer. Misalnya contohnya seperti ini. 1 propanol apabila dioksidasi akan menghasilkan propanol. Apabila dioksidasi lagi akan menghasilkan asam propanoat. Di mana kita tahu ini merupakan alkohol primer? Kita lihat di sininya. Di sini ada 1. Berarti ini merupakan alkohol primer. Kita perhatikan trik asik dari alkohol primer tersebut. Begitu. Berarti 1 propanol direaksikan akan menghasilkan, dioksidasi akan menghasilkan propanol, dioksidasi lagi akan menghasilkan asam propanoat. Maaf ya, hari hujan. Lanjut, alkohol sekunder. Kalau alkohol sekunder ini dioksidasi akan menghasilkan alkanan, lalu alkanon, dan bisa mengalami reduksi. Misalnya seperti ini. Trik asik dari alkohol sekunder ini, apabila ia itu isopropanol dan apabila angkanya itu tidak kembar. Setelah menjelaskan reaksi ini, kita berhentikan bentar ya, karena hari hujan yang petir. Misalnya contoh seperti ini. 2-metil-3-heksanol dioksidasi akan menghasilkan 2-metil-3-heksanol. Ini merupakan alkohol sekunder. Dari mana kita tahunya? Lebih gampangnya kita memperhatikan trik asiknya. Kalau angkanya tidak kembar, maksud angka tidak kembar ini adalah di sini. Di sini kan ada 2 dan 3, bukan sama-sama 2 atau 2. Bukan 2-metil-2-heksanol, tapi 2-metil-3-heksanol. Berbeda angkanya, itu dimaksud dengan angka tidak kembar. Lalu dioksidasi ini akan menghasilkan 2-metil-3-heksanol. Yang awalnya itu alkohol akan menghasilkan alkanol, yaitu 2-metil-3-heksanol. Itulah contoh dari alkohol sekunder. Lalu setelah itu kita masuk ke bentar ya. Setelah itu kita masuk ke reaksi yang ketiga dari alkohol, yaitu alkohol mengalami reaksi esterifikasi. Misalnya seperti ini. Alkohol mengalami reaksi esterifikasi. Contohnya gini. Alkohol ditambah dengan misalnya contohnya seperti ini. Asam butanoat ditambah dengan etil alkohol, maka akan menghasilkan etil butanoat ditambah H2O. Yang awalnya itu asam butanoat, ini asam butanoat ditambah dengan etil alkohol, maka reaksi esterifikasinya itu akan menghasilkan etil butanoat ditambah H2O. Itulah yang dimaksud dengan alkohol mengalami reaksi esterifikasi. Lanjut yang keempat, yaitu reaksi HX, PX3, PX5 menghasilkan alkil halida, yang mana X ini menyatakan halogen. Bagaimana contohnya? Misalnya alkohol itu direaksikan dengan HX akan menghasilkan alkil halida ditambah H2O. Misal kita sebelumnya ini saya beri contohnya itu kayak rumus saja. Nanti kita bisa memberikan contohnya itu seperti senyawa-senyawa yang kita reaksikan. Nah, misalnya ROH ditambah dengan HX, yaitu hidrogen halida, maka akan menghasilkan RX ditambah H2O.
terlebih dahulu kita harus menyetarakan antara kiri dan kanannya. Misalnya R di sini 1, R di sini 1, OH di sini 1, O di sini 1, O di sini 1, H di sini misalnya 1, H di sini juga harus 1. Harus kita setarakan. Lanjut ke yang kedua yaitu ROH ditambah PX3 menghasilkan RX tambah H3PO3. Kita setarakan reaksinya. R di sini 1, O di sini ada 4, berarti di sini harus 4. Lalu P di sini 1, X di sini 3, berarti di sini harus dikali 3. Seperti itu. Begitu juga dengan reaksi dari PX5 akan menghasilkan alkil halida. Lanjut ke reaksi alkohol terakhir yaitu alkohol bereaksi dengan H2SO4 dengan suhu lebih kurang 180 derajat Celcius itu akan menghasilkan alkena, sedangkan alkohol direaksikan dengan H2SO4 dengan suhu lebih kurang itu 140 derajat Celcius itu akan menghasilkan eter. Misalnya seperti ini, C3H7OH berarti ini adalah propanol ditambah dengan direaksikan dengan H2SO4 dengan suhu 140 derajat Celcius, maka itu akan menghasilkan yang namanya itu yang dinamakannya itu alkoksi alkana karena dia berada di suhu 140 derajat Celcius. Begitulah penjelasan mengenai reaksi-reaksi alkohol. Semoga teman-teman paham ya. Baiklah, mari kita sambung lagi materi masih mengenai alkohol, yaitu kita masuk ke isomer dari alkohol. Isomer dari alkohol ini ada 4. Yang pertama itu ada isomer rangka, yang kedua ada isomer posisi, lalu ada isomer ruang, dan ada isomer fungsi. Kalau di sini di sebelah kanan saya sudah saya catat materinya, yaitu ada isomer rangka. Kalau isomer rangka ini dia itu memiliki rumus umum yang sama, tetapi rangkanya berbeda dan posisi gugus OH-nya itu tetap. Bagaimana contohnya akan saya jelaskan. Lalu kita masuk ke yang kedua yaitu isomer posisi. Kalau isomer posisi ini memiliki rumus umum yang sama, tetapi posisi OH-nya itu berbeda atau letak OH-nya itu beda. Yang ketiga itu ada isomer fungsi. Kalau isomer fungsi ini memiliki rumus umum yang sama, tetapi fungsinya berbeda. Kalau di alkohol ini misalnya dia itu namanya itu misalnya butanol, lalu memiliki gugus fungsi berupa eter, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan dengan contoh. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu adalah isomer ruang. Kalau isomer ruang ini dia memiliki C chiral atau C asimetris, yaitu C yang memegang gugus fungsi yang berbeda, 4 gugus fungsi yang berbeda. Bagaimana contohnya akan saya jelaskan lagi. Kita masuk ke example-nya, yaitu ada di sini saya tulis soal 1 butanol. Lalu bagaimana isomer posisinya, isomer ruangnya, dan isomer posisinya, isomer rangkapnya, serta isomer fungsinya seperti ini. Di sini kan ada C-nya butanol, 1 butanol. Misalnya kayak gini. Kita lengkapi dulu hanya, sini berarti kurang 3, sini kurang 1, kurang 2, kurang 3. Nih. Apa nama dari ini? Ini merupakan isomer rangka. Kenapa dikatakan isomer rangka? Karena posisi dari rangkanya ini berbeda. Yang awalnya ini lurus soalnya, serta tiba-tiba rangkanya itu ada cabangnya. Itu dinamakan dengan isomer rangka. Dan posisi dari gugus OH-nya ini tetap. Coba kita tentukan, dia memiliki rumus umum yang sama, yaitu C4H10OH. Kita hitung C-nya, di sini ada C-nya 4. Lalu kita hitung H-nya, di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ada OH. Itu dinamakan dengan isomer rangka. Contoh dari isomer posisi, kalau isomer posisi itu contoh seperti ini. Kita lengkapi dulu hanya 3 lagi, ini 2, ini 1, ini ada 3. Coba kita hitung. Kalau isomer posisi tadi seperti saya sebutkan bahwa memiliki rumus umum yang sama, tetapi posisi dari gugus OH-nya berbeda. Yang awalnya gugus OH-nya ini berposisi lurus saja, kalau ini berada di cabangnya, di cabang nomor 2. Kita hitung rumus umumnya itu kan C4H10OH. Kita hitung berapa hanya.
C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, sedangkan H-nya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu dinamakan dengan isomer dari posisi, memiliki rumus umum yang sama tetapi posisi OH-nya berbeda. Lalu bagaimana contoh dari isomer fungsi? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa isomer fungsi ini misalnya namanya itu alkohol, maka memiliki fungsinya itu eter seperti ini. Alkohol misalnya di sini butanol juga, butanol, CH3, CH2, CH2, CH2OH. Lalu kalau kita buat isomer fungsinya dari butanol ini, maka akan seperti ini. Bahwa kita tahu gugus dari eter ini ROR, maka kita kasih O di sini, maka kita buat isomer dari butanol tersebut. Berarti sini berapa? Memiliki C4, berarti di sini kurang 3, di sini kurang 2, di sini kurang 2, di sini kurang 3. Coba kita hitung H-nya. H-nya ada 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan C-nya ada 4. Itu 2, 3, 4. Itulah yang dinamakan dengan isomer fungsi. Memiliki rumus umum yang sama tetapi fungsinya berbeda. Kalau di alkohol itu fungsinya adalah eter. Lanjut ke isomer ruang. Kalau isomer ruang ini seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa C-nya itu memegang gugus fungsi yang berbeda, 4 gugus fungsi yang berbeda. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Misalnya sini ada C. Tangannya ada 4. Tangan yang 4 ini ia memegang gugus fungsi yang berbeda atau disebut dengan C chiral. Misalnya di sini ada OH, lalu di sini ada CH3, di sini ada CH3, CH2, di sini ada H. Ini dinamakan dengan isomer ruang. Isomer ruang C chiral, yang C chiral itu adalah C yang memegang gugus yang 4 gugus yang berbeda. Ada OH kan beda nih, H, CH3, C3, CH2, CH3 kan beda gugus fungsinya setiap tangan dari C ini. Jelas ya? Selesai materi mengenai alkohol, lalu kita masuk lagi ke aldehid atau alkanal. Aldehid atau alkanal ini juga merupakan turunan dari alkana. Memiliki gugus fungsi dari aldehid ini adalah RC2OH. Kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai tata nama dari aldehid. Tata nama dari aldehid ini yang yupaknya itu yang pertama itu adalah gugus fungsinya ini akan terletak pada nomor 1, sehingga tidak perlu ditulis nomor dari gugus fungsi tersebut atau terletak di ujung dia. Yang kedua, tata namanya itu akan sama dengan alkohol, yaitu kita terlebih dahulu harus mencari rantai terpanjangnya, kita tentukan mana alkilnya. Apabila alkilnya itu beda, maka kita urutkan sesuai abjad. Lalu apabila alkilnya itu sama, maka kita beri awalan, misalnya metil, ada metil juga, berarti awalnya di metil kayak gitu. Langsung saja ke contoh soalnya seperti ini. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, bahwa gugus fungsi dari aldehid ini berada di posisi awal atau berada paling ujung. Ini dia kan di ujung. Berarti ini diberi nomor 1. Kita cari rantai terpanjangnya ya. 2, 3, 4, 5, 6. Itu rantai terpanjangnya. Lalu kita tentukan mana alkil atau cabangnya. Berarti ada ini 1, ini sama ini. Lalu apa nama dari rantai karbon ini? Berarti namanya adalah berarti duluan metil. Berarti 3,4 dimetil strip, lalu 2 propil strip, dan kita tidak perlu menuliskan nomor dari nomor dari gugusnya, langsung saja karena ia ada 6, berarti yang 6 itu adalah heksanal seperti itu. Lalu ada contoh yang kedua. Contoh kedua ini kita beri penomorannya itu, berarti ini berada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini cabangnya, ini
Lalu ini ada cabangnya. Apa nama dari rantai ini? Namanya adalah, berarti ini metil. Ini namanya tersier butil. Bagaimana namanya? Namanya itu adalah nomor dulu 3 metil strip 2 tersier butil. Langsung ke nama dari rantai utamanya, karena namanya 6 berarti adalah heksanal. Berakhiran dengan anal. Yang alkohol berakhiran dengan anal, kalau aldehid berakhiran dengan anal. Lanjut ke masih dalam tata nama aldehid, tapi tata nama trivalnya itu tata nama lazimnya. Kalau tata nama lazim di aldehid ini memiliki perbedaan, baik itu nama rantai utamanya atau nomor dari cabangnya. Kalau misalnya di trival, tata nama trival ini C1 sampai C10 itu akan saya sebutkan. C1 itu nama rantai utama formaldehid, C2 asetaldehid, C3 propionaldehid, C4 butinaldehid, C5 itu adalah varehaldehid, C6 itu copraldehid, C7 enantaldehid, C8 coprialdehid, C9 itu namanya adalah peragionaldehid, C10 namanya itu adalah capraldehid. Itulah nama dari rantai utama pada tata nama aldehid, yaitu tata nama trivalnya. Lalu bagaimana aturannya? Aturannya itu yang pertama, letak gugus OH yang ini, letak gugus dari aldehidnya itu tetap berada di nomor 1. Lalu dilanjut tata nama itu sama, cuma bedanya pada penomorannya, pada nama nomornya. Misalnya kalau di tata nama aldehid yang yupaknya itu misalnya nomor 2 kita buat 2, tetapi kalau di trival ini berbeda. Kalau nomor 2 kita ganti dengan alfa, nomor 3 kita ganti dengan beta, nomor 4 kita ganti dengan gamma, nomor 5 kita ganti dengan kita ganti dengan sudutnya atau dengan sudut. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Soalnya itu hampir sama dengan tata nama aldehid yang yupaknya, cuman kalau misalnya soalnya dia bilang tuliskan tata nama trival dari aldehid, kita harus memahaminya bagaimana pengurutan pembuatannya. Kita cari rantai terpanjangnya dulu. Berarti rantai terpanjangnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Mana cabangnya? Cabangnya berarti ini cabangnya. Lalu apa nama dari rantai ini? Namanya adalah namanya berarti 2 berarti ini di nomor 2 apa? Metil ya kan? Metil, berarti metil berada di nomor 2. Berarti nama itu alfa strip metil strip etil strip, baru diikuti dengan metil. Metilnya berada di nomor 2, 3, 4. Berarti 2, 3, 3. Berarti alfa beta strip metilnya ada 3, berarti trimetil strip, baru diikuti dengan nama dari rantai utama pada tata nama trival. Kalau 6 berarti namanya itu adalah copraldehid. Berarti namanya adalah alfa etil alfa, beta trimetil copraldehid, seperti itu. Lalu kita masuk ke materi mengenai sifat-sifat dari aldehid ini. Ada 2. Yang pertama, apabila sukunya itu semakin tinggi atau rantainya itu semakin banyak atau panjang, maka aldehid ini akan mengeluarkan bau yang menyengat. Namun apabila sukunya itu rendah, maka aldehid ini akan mengeluarkan bau yang harum. Yang kedua, aldehid ini bersifat polar sehingga mudah larut dalam air, seperti formaldehid dan asetaldehid. Namun semakin panjang rantai karbonnya itu, maka kelarutannya dalam air akan semakin berkurang. Itulah sifat dari aldehid. Lalu kita masuk ke reaksi-reaksi dari aldehid. Reaksi-reaksi dari aldehid ini ada 5. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi aldehid akan menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua, reaksi adisi hidrogen atau reduksi. Yang ketiga yaitu reaksi aldehid dengan pereaksi Tollens akan menghasilkan cermin perak. Yang keempat yaitu reaksi aldehid dengan larutan filling yang akan menghasilkan endapan warna merah bata. Dan terakhir yaitu aldehid dengan mengadisi HCN akan menghasilkan hidroksil nitril
Itulah reaksi-reaksi dari aldehid. Kita masuk ke yang pertama, yaitu reaksi oksidasi aldehid akan menghasilkan asam karboksilat. Ini alkohol ini apabila dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Contohnya ini propanol yang kita ambil, propanol. Saat propanol kita ambil contoh propanol, maaf ya, propanol. Saat propanol ini dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Seperti itu. Lalu yang reaksi kedua yaitu reaksi adisi H2 atau reduksi aldehid. Di sini ada alkohol, saat direaksikan dengan H2 akan menghasilkan saat direduksi. Paham ya? Seperti ini panahnya nanti. Ini akan di sini mereduksi dari mereduksinya. Seperti itu. Lanjut yang ketiga yaitu reaksi aldehid dengan pereaksi Tollens akan menghasilkan endapan perak yaitu Ag. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video praktikum sebelumnya itu, misalnya kita aldehid ini reaksi aldehid dengan pereaksi Tollens ini akan menghasilkan cermin perak. Misalnya aldehid direaksikan dengan Ag2O akan menghasilkan, di sini adalah cermin peraknya, menghasilkan cermin perak. Lalu dan bisa juga menghasilkan endapan berwarna hitam. Lalu yang keempat, reaksi aldehid dengan pereaksi filling akan menghasilkan endapan berwarna merah bata atau Cu2O. Misalnya aldehid di sini direaksikan dengan Cu2O akan menghasilkan endapan berwarna merah bata. Itulah. Lalu yang terakhir yaitu reaksi aldehid dengan mengadisi HCN akan menghasilkan senyawa hidroksil nitrit. Berarti seperti ini, misalnya aldehid ini direaksikan dengan HCN akan menghasilkan senyawa hidroksil nitrit, seperti itu. Lalu kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan di sini ada 5. Yang pertama ini adalah tata nama dari alkohol, sedangkan ini yang iupaknya ini yang trivalnya. Kalau ini dari aldehid atau alkanal bisa kita cari dengan trival atau bisa kita cari juga dengan iupak. Lalu di sini soal keempat, soal kelima. Kita jawab dulu soal yang pertama. Yang pertama itu kita harus menentukan rantai terpanjangnya. Mana rantai terpanjangnya? Nggak mungkin kita ngambil rantai terpanjangnya dari atas. Kenapa? Karena tidak ikut OH-nya. Maka kita ambil rantai terpanjangnya itu seperti ini. Ini rantai terpanjangnya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana cabangnya? Cabangnya adalah ini. Jadi apa namanya? Namanya itu adalah 4 etil, 1 metil, lalu 1 karena ada 7 berarti hektanol. Sedangkan yang kedua ini itu tata nama alkohol yang trivalnya, kan fungsi alkohol itu ROH. Yang ini menyatakan R-nya, yang ini menyatakan OH-nya. Jadi namanya itu adalah isopropil alkohol. Kalau yang ini kita nyari dengan tata nama iupak aja ya. Berarti ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Rantai terpanjangnya ini kita juga bisa ngambil rantai terpanjangnya yang di bawah, tapi kita ambil aja lurus ya. Berarti ini cabangnya. Apa namanya? Namanya itu adalah 3 etil strip, 3 metil, lalu diikuti dengan nama dari rantai ini. Karena dia 5, maka 5 ini bernama pentanal. Tuh. Lalu bagaimana dengan nama trivalnya? Kalau nama trivalnya ini, maka namanya itu menjadi 3. Di sini kita ganti dengan gamma etil strip, 3 lagi kita ganti dengan gamma metil. Nama rantai utamanya karena 5, kalau 5 namanya feraldehyde, seperti itu. Lalu soal nomor 4, sebutkan nama-nama rantai utama dari aldehid yang trivalnya. Yang pertama itu ada formaldehid, lalu asetaldehid, propionaldehid, butinaldehid, faraldehid, copraldehid, enantaldehid, coprialdehid,
peragonaldehid, dan yang terakhir adalah kapraldehid. Itulah nama rantai utama dari aldehid yang tanda nama triplenya. Lanjut, yang soal nomor 5, pada reaksi oksidasi alkohol apa saja yang ada? Itu adalah yang kita bahas sebelumnya, itu ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan ada alkohol tersier. Masing-masingnya itu mempunyai trik aksik yang tersendiri yang sudah saya bahas pada video kali ini juga pada menit keberapa tadi itu. Nah, seperti itu mengenai alkohol dan aldehid. Semoga teman-teman paham. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kata-kata yang berbelit. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.